Oke, shalom. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya, teman-teman semua yang menonton di aplikasi YouTube, di channel YouTube Grow Invest. Puji Tuhan, puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus yang sudah memberikan kita hikmat pada hari ini sehingga kita bisa melakukan sebuah rutinitas kita di grup Grow Invest ini, yaitu adalah Bible Understanding, dengan tujuan untuk lebih lagi mengenal dan memahami firman Tuhan tersebut. Oke, dan pada hari ini Bible Understanding memiliki sebuah tema atau topik pembahasan mengenai perbuatan daging yang akan disampaikan dan atau dipaparkan oleh saudara Yosua, pastinya sosok yang sangat luar biasa di grup ini yang sudah menyampaikan banyak sekali mengenai uh, firman Tuhan yang pastinya dia memaparkan dengan sangat baik dan sangat benar. Dan selanjutnya uh, acara ini ataupun Bible Understanding ini akan dibuka dengan doa, dan saya persilakan kepada Abang Yosua untuk bisa berdoa dan langsung memaparkan pembahasan kita pada hari ini. Silakan, Saudara Yosua. Ya, terima kasih Saudara Rafael untuk kesempatannya di tanggal 1 Maret ini. Kita akan lanjutkan Bible Understanding dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan di YouTube maupun nanti bergabung di obrolan suara ini. Kami berdoa supaya hikmat-Mu ada di atas mereka dan mereka dapat mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Jadi, di episode yang lalu kita sudah membahas mengenai buah roh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lawan dari buah roh, yaitu perbuatan daging. Jadi, ayatnya saya ambil dari Galatia 5, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Jadi, kalau mau dengerin yang buah roh, nanti bisa dengar di rekaman yang sebelumnya, episode bulan Februari 2022. Jadi, nanti dengerin di bulan Februari 2022 untuk buah roh, dan yang sekarang ini bisa mendengarkan untuk yang perbuatan daging. Saya bacakan ayatnya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini ada banyak nih tabiat dosa tersebut. Dan ini masih ada di dalam kita, setelah kita bertobat, dan ini menjadi musuh dalam selimut untuk kita, setiap orang Kristen yang sudah percaya pada Yesus. Karena itu kita juga mengenali musuh kita sendiri juga, supaya kita bisa menang atas musuh tersebut. Jadi saya coba jabarkan satu persatu. Yang pertama itu musuh ini adalah pencabulan. Nah, Alkitab kita, bahasa Yunani ini, bahasa aslinya Perjanjian Baru, sebentar ya. Jadi Alkitab kita ini, yang bagian Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, dan kata ini dalam bahasa Yunani tadi itu percabulan, yang digunakan adalah kata porneia. Nah, kalau bentuk modernnya adalah kata pornografi. Jadi definisinya adalah kelakuan atau dan hubungan seksual amoral dalam kurung porno aksi, ya kan, termasuk menyenangi gambar, film atau bacaan porno. Jadi percabulan ini adalah pintu pada perzinahan, yaitu hubungan seks yang diharamkan. Alkitab menegaskan bahwa batasan hubungan seks yang boleh adalah di dalam pernikahan. Jadi ini adalah hubungan seks yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Lalu yang kedua ada kecemaran. Nah, bentuk bahasa aslinya adalah akatarsia, yaitu dosa-dosa seksual, perbuatan yang jahat dan kotor termasuk pikiran dan keinginan hati.
Ayatnya antara lain ada di Efesus 5 ayat 3 dan Kolose 3 ayat 5. Kata ini dapat dipakai dalam pengertian lain, misalnya marah pada luka yang belum sembuh atau menjijikan, tanaman yang belum pernah dirapikan, tanaman liar, atau barang-barang yang tidak pernah diatur, kotor. Jadi ini dipakai juga untuk perbuatan-perbuatan merusak. Seperti contohnya misalnya kita merokok, itu dapat merusak paru-paru. Alkohol merusak liver, lalu lingkungan yang penuh dengan sampah, mau penyakit, pornografi merusak otak, narkoba merusak saraf, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, perbuatan daging ini adalah hawa nafsu. Bentuk bahasa Yunani adalah aselgeia, yaitu sensualitas. Mengikuti nafsu dan keinginan sedemikian rupa sehingga tidak lagi merasa malu dan tidak sopan. 2 Korintus 12 ayat 21. Jadi gagasannya adalah adanya seseorang yang begitu bernafsu sehingga ia tidak peduli lagi tentang apa yang dikatakan atau dipikirkan orang tentang dia. Jadi kalau hawa nafsu terhadap materi itu disebut keangkaran murkaan, dan terhadap keinginan seks adalah kebejatan moral. Lalu yang keempat adalah penyembahan berhala. Bentuk bahasa aslinya adalah idolatria, yaitu menyembah roh-roh orang atau patung berhala. Kepercayaan pada seseorang, lembaga, atau benda yang dianggap berkuasa setara dengan atau lebih daripada Allah dan firman-Nya. Ini ada juga di Kolose 3 ayat 5. Jadi ini adalah dosa-dosa di mana benda-benda mati telah mengambil alih tempat Allah. Jadi kita sebagai orang percaya harusnya menyembah Allah, mengasihi manusia, dan menggunakan benda. Bukannya sebaliknya malah menyembah benda. Nah yang kelima, sihir. Sihir ini bahasa Yunaninya digunakan kata parmakeia, yaitu ilmu sihir, spiritisme, sihir hitam, menyembah setan-setan, dan ini yang menarik. Penggunaan obat bius untuk memperoleh pengalaman-pengalaman rohani. Jadi praktek-praktek seperti ini juga ada di bagian Alkitab yang lain, yaitu ada di Keluaran 7 ayat 11 dan 22, Keluaran 8 ayat 18, dan Wahyu 9 ayat 21, serta Wahyu pasal 18 ayat 23. Kata farmasi ini berasal dari kata ini. Jadi pada zaman dahulu itu, di zaman Rasul Paulus ini, para ahli sihir sering memakai obat bius untuk mendatangkan efek-efek kejahatan mereka. Jadi ada kaitannya antara sihir dengan penyalahgunaan obat. Jadi ternyata Alkitab yang ditulis pada zaman dahulu ini sudah memention secara tidak langsung mengenai penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Jadi kita juga menjadi narkoba ya teman-teman. Dan sihir adalah salah satu bentuk praktek ilmu hitam atau okultisme yang dilarang oleh Tuhan. Ada di Ulangan 18 ayat 9 sampai 22. Lalu kemudian perseteruan. Kata aslinya adalah ekta, yaitu maksud dan perbuatan pemusuhan yang hebat, kebencian atau pemusuhan yang sangat terhadap sesama manusia. Nah ini bertentangan dengan hukum kasih, yaitu kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Kemudian perbuatan daging yang ketujuh adalah eris, bahasa aslinya, untuk diterjemahkan sebagai perselisihan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah eris ini artinya adalah bertengkar, antagonisme, perebutan keunggulan. Ada ayatnya antara lain di Roma 1 ayat 29 dan 1 Korintus 1 ayat 11 dan 1 Korintus 3 ayat 3. Jadi awalnya itu kata ini dipakai dalam kaitannya dengan persaingan untuk memperebutkan sebuah hadiah. Namun kemudian perkembangan bahasa, kata ini selalu dipakai untuk persaingan yang berakhir dengan perselisihan atau pertengkaran. Lalu iri hati. Iri hati adalah bahasa Yunani itu zelos, yaitu benci, marah, cemburu akan keberhasilan orang lain. Jadi kita jangan marah ya kalau orang lain lebih berhasil daripada kita. Sebaliknya kita harus bersyukur karena Tuhan memberikan rezeki yang lebih kepada dia. Kemudian amarah. Nah amarah ini kata bahasa Yunani adalah tumos. Tumos yaitu marah yang meledak-ledak, yang berkobar-kobar dengan kata-kata dan tindakan yang keras. Gitu. Nah kata tumos ini bisa juga diterjemahkan sebagai kata geram atau kegeraman. Lalu perbuatan daging yang ke-10 adalah ambisi yang mementingkan diri sendiri. Bahasa Yunaninya adalah enteia, yaitu mencari kekuasaan. Nah, mencari kekuasaan ini antara lain bisa juga teman-teman temukan itu di 2 Korintus 12 ayat 20 dan Filipi 1 ayat 16 sampai 17. Jadi awalnya itu istilah ini berarti pekerjaan seorang tenaga upahan ertos atau pekerjaan yang harus diupah. Lalu berubah arti menjadi usaha untuk memperoleh suatu kedudukan dalam dunia politik atau usaha. Artinya kedudukan ini diingini bukan karena adanya motivasi yang baik,
melainkan karena adanya pamrih pribadi. Lalu kemudian percideraan. Nah, dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata dikostasia, yaitu memperkenalkan ajaran yang memecah belah yang tidak didukung oleh firman Allah. Nah, arti harafiahnya adalah menyendiri atau memisahkan diri karena menganggap diri lebih mampu daripada yang lain. Nah, ini juga salah satu bentuk sombongan, menganggap diri lebih benar. Lalu, roh pemecah. Nah, kata bahasa Yunaninya adalah hairesis, yaitu pemisahan jemaat ke dalam berbagai kelompok tertutup yang menghancurkan persatuan gereja. Nah, ini ada di 1 Korintus 11 ayat 19 juga. Jadi bentuk nyata yang percederaan adalah ini, perpecahan. Nah, kata heresis ini sesungguhnya berarti bidat dan kata-katanya adalah berarti memilih. Nah, dulu itu awalnya bukan arti yang konotasinya negatif, tetapi ini positif. Biasanya digunakan untuk menyebut para penggemar ilmu filsafat atau kelompok manusia yang memiliki keyakinan yang sama. Kemudian kedengkian. Kedengkian bahasa Yunani adalah petonos atau pitonos, yaitu perasaan tidak suka bercampur benci terhadap orang lain yang memiliki suatu yang kita inginkan. Nah, ini juga pelanggaran terhadap Taurat nomor 10, 10 perintah Allah, yaitu jangan mengingini milik sesama manusia. Jadi sifat ini sering disebut sebagai sakit hati atas milik orang lain atau sakit hati atas keuntungan yang diperoleh sesamanya. Jadi ini sebetulnya lebih kepada sakit hati melihat kenyataan bahwa orang lain dapat memiliki sesuatu. Jadi seperti itu. Yesua. Iya, sebentar lagi ada yang lewat banyak. Sebentar ya. Oke, oke, silakan. Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi banyak yang lewat soalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kemabukan. Kemabukan ini kata aslinya adalah mete, yaitu merusak penggunaan penguasaan mental atau fisik dengan menggunakan minuman keras. Jadi kita sebagai orang Kristen juga jangan mabuk-mabukan, jangan minum minuman keras ya. Seperti itu. Jadi yang terakhir adalah pesta pora. Pesta pora ini kata bahasa Yunaninya adalah komos, yaitu berpesta dan bersukaria secara berlebihan. Suasana pesta dengan minuman keras, obat bius, acara seks atau semacamnya itu. Jadi setelah kita mendengar penjelasan seperti ini, prakteknya sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan tabiat dosa ini? Nah, paling nggak ada beberapa tuntunan praktis, yaitu yang pertama, hidup oleh Roh Kudus, yang kedua, mengenakan selengkap senjata Allah, yang ketiga, menawan pikiran dengan pikiran Kristus, dan yang keempat, berdoa senantiasa. Nah, kalau kita mau melihat dasar Alkitabnya, itu bisa juga dicatat ada di Galatia 5 ayat 16, Efesus 5 ayat 18, Efesus 6 ayat 10 sampai 20, Filipi 4 ayat 8, dan Matius 26 ayat 41. Sekian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan bisa dikirimkan atau disampaikan ke saya. Terima kasih. Oke, ya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan beberapa hal yang sudah Bang Yosua paparkan tadi, dan gue bener-bener ini ya dapat dapat banget gitu apa yang disampaikan Bang Yosua mengenai perbuatan daging ini adalah suatu hal yang penting juga untuk kehidupan rohani kita sehari-hari, entah itu di rumah ataupun di luar rumah. Yang pastinya uh, perbuatan daging ini adalah suatu hal yang kita pahami dan harus kita jauhi gitu loh, karena itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan
perintahkan gitu. Ya, mungkin kita sudah mendengar semua pemaparan dari Bang Yosua di Bible Understanding ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dan kita semua bisa mendapat berkat dari yang sudah dipaparkan oleh Bang Yosua selama kurang lebih 15 menit. Nah, selanjutnya kita akan segera menutup Bible Understanding ini, tapi sebelum kita menutup Bible Understanding ini, saya minta Bang Yosua untuk tutup dalam doa supaya berkat itu nyampe ke kita gitu Bang. Berkat yang Abang paparkan itu udah nyampe ke kita semua dan penonton-penonton yang ada di channel YouTube Growing Faith. Silakan Bang. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang sudah kami pelajari dan kami dengarkan pada hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus yang kiranya memberikan kami penjelasan yang lebih lanjut Tuhan mengenai apa saja perbuatan daging, dan kiranya Roh Kudus juga menyingkapkan pada kami perbuatan daging apa yang masih ada dalam diri kami Tuhan, yang harus kami terus salibkan dan terus kami matikan supaya kami hidup berkenan padamu dan hidup kami memuliakan namamu. Makasih dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga memberkati setiap orang yang akan mendengarkan rekaman ini di YouTube, supaya kiranya Roh Kudus juga bekerja lewat pemberitaan firman dan pengajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan Bible Understanding ini pada tanggal 1 Maret 2022, dan kita akan ketemu lagi di tanggal 1 April 2022 yang pastinya akan membahas hal-hal seputar iman kekristenan. Dan saya harap teman-teman yang menonton video ini jangan lupa bagikan video ini dan semua video-video yang ada di channel Growing Faith ke seluruh sosial media dan ke seluruh rekan-rekan ataupun keluarga ataupun teman-teman, supaya teman-teman yang lain juga bisa diberkati dengan channel YouTube ini. Oke, dan Bang Yosua, terima kasih banyak Bang atas kehadiran dan meluangkan waktunya untuk bisa memaparkan mengenai firman Tuhan pada hari ini. Thank you banget, dan mudah-mudahan kita bisa terus mengajarkan teman-teman, walaupun teman-teman atau nonton atau tidak, yang penting kita memberikan atau menciptakan konten-konten yang bermutu dan konten-konten yang memiliki sebuah hal-hal yang positif gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Yosua atas kesempatannya, dan saya juga minta maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Oke, Bang Yosua, thank you banget ya Bang ya. Dan Ya, sampai di tanggal 1 April dengan pembahasan-pembahasan yang sangat baik dan bagus. Oke, thank you Bang. sama-sama.